Assalamualaikum sahabat senior ngesot. Salam stobis, salam stolaras, salam situng atetretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Baik sahabat, aktivitas kita kali ini adalah merawat senapan agar akurasi dan juga seluruh komponennya itu lebih bisa kita kontrol sebelum kita pergi hunting. Ada 2 unit sahabat yang pengen saya cek sebentar lagi. Yang pertama adalah unit ini sudah lama nggak dipakai sahabat, ya mungkin sekitar berapa ya, atau bisa sampai 2 bulanan lah nggak dipakai karena keseringan saya pakai PCP karena malas untuk mempa. Oke, kita akan cek akurasi dulu ya. Di depan kita di arah sana itu ada pohon pisang, daun pisang. Seperti biasa saya biasanya zeroingnya itu menggunakan daun pisang, itu lebih enak sahabat, tanpa modal kan. Daun pisang kita tembak, kemudian hasil tembakan pertama kita tembak ulang. Jadi jatuhnya di mana dari tembakan pertama itu yang akan kita sebagai titik zero. Oke, ini biasanya saya hanya menggunakan 5 kali pompa sahabat, sudah cukup lah. 1, 2, 3. Mimisnya pakai kardusan saja sahabat, karena hanya target jarak dekat lah, sekitar 30 meteran ke bawah. Jadi nilai akurasinya nggak harus titik terus, sudah cukup untuk jarak-jarak di bawah 30 meter. Walaupun targetnya kadang-kadang ya mepet-mepet kan, kalau bajing itu beda dengan target tekukur, warwa itu langsung bulat. Tapi kalau bajing itu kadang-kadang hanya kepalanya yang kelihatan seperti itu. Oke, kita cobalah. Oke. Satu setengah dot di atasnya. Jarak yang saya zero itu sekitar 15 meter saja. Kalau 15 meter, kalau saya biasanya sahabat, kalau jarak sekitar setengah dot biasanya hanya 2 klik saja. Kalau yang berapa mua ya, 1 klik itu 1/4 per 100 itu. Jadi kita turunkan sekitar 2 dot. 1, 2. Kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Waduh. Oke, salah putar. Ternyata naik menjadi 1 dot, salah putar. 1, 2, 3, 4. Salah putar barusan. 1, 2, 3, 4. 5. Nah, 5 kali pompa. Aduh, berangin tuh. Aduh, berangin sih. Masih berangin. Tunggu angin reda dulu. Kita lihat unit satunya.
Ini bahkan lebih lama lagi sahabat. Ini mungkin ada sekitar berapa ya, ada sekitaran 3 bulan atau berapa bulan yang nggak dipakai sih. Ini nggak dipakai, jadi akan kita coba nilai akurasinya. Kita coba dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini pompanya lebih enak timbang ini. Lebih ringan. Tuh. Langsung masuk. Jadi angkatnya itu ringan tuh. Walaupun sih ini klipnya masih baru sih, yang ini klipnya masih baru. Oke, kita cek dulu yang ini. Oke, tambah. Kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Pompanya agak berat karena klip pompanya masih baru, kemarin swap klip pompanya. Oke. Sekali lagi. 4, 5. Kalau klik sahabat, kalau mau nyetel itu sulitnya minta ampun karena kita harus masih memompa. Beda kalau sedang hunting sahabat. Kalau hunting pakai ukulele itu lebih enak ketimbang PCP. Kalau PCP-nya itu non regulator sih, ataupun PCP-nya itu tabung-tabungnya kecil. Jadi kalau kita hunting itu, kalau pakai PCP kita masih khawatir terhadap tekanan angin, takut sudah habis. Kalau target itu banyak. Kalau pakai ukulele kan tak terlalu berpikir target banyak, tekanan angin turun atau apa. Kita ngeklik terus aja gitu kan. Aduh, angin yuk. Sip. Masuk. Masuk. Mana tutupnya? Sudah sipe. Sudah sipe, 1 sipe. Kita, Bang, apakah kalau pakai pakai daun pisang itu ditembak daun pisangnya, kemudian titiknya kan kecil, apakah memang harus menyentuh titik itu? Sebisanya iya sahabat. Jadi keropingnya itu keroping rapat. Kalau sekiranya nggak masuk ke lubang tapi sekitar 1 koin 500 rupiah ataupun 1 botol minuman botolan itu sudah cukup sih untuk jarak-jarak 30 meter ke bawah. Tapi kalau di atas 30 meter ke atas sih harus benar-benar netik, karena pergeseran sedikit dari arah target sudah jauh perkenaannya kalau jauh jaraknya. Jadi zeronya memang benar-benar harus netik. Kita coba yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemarin saya hunting menggunakan PCP. Yang PCP itu pendapatannya seberapa, ternyata seal grindernya hilang.
Nggak tahu lepas di mana kok angin menyentuh pipi saya. Kalau bulbtube kan memang chambernya kan ada di bawah pipi, akhirnya membentur pipi apa gitu. Tak lihat seal grandelnya sudah bukan hanya sobek, hilang. Nggak ketahuan nggak ada di mana. Yuk kita lanjut yang ini, zeronya gimana ini. Aduh, jadi kalau zero sahabat usahakan yang menggunakan mounting kayak gini, berarti bisa kita ketahui memang senapannya yang memang bekerja gitu. Bukan gara-gara tidak akurasi, itu gara-gara getaran tangan dan sebagainya. Kalau menggunakan mounting, getaran tangan itu sudah kita hindari. Jadi kalau zero itu kalau bisa menggunakan dudukan senapan ya. Kalau tinggi sedikit. Oke, sip. Kurang ke depan. Langsung nitik bos, langsung nitik bos. Jadi nggak perlu ada sedikit perbaikan lagi nih. Coba lagi 1, 2, 3, 4, 5. Karena kalau punya banyak unit itu sahabat, kadang-kadang rusak satu langsung ditinggalkan karena masih ada cadangan. Tapi kalau saya enggak sih, kalau saya itu semua unit harus bekerja dengan baik. Jadi kalau bosan menggunakan unit satunya, kita pindah ke unit satunya, terus kayak gini. Kalau bisa semua unit yang kita punya itu kita cintai seadil-adilnya, jangan cinta berat sebelah. Dikarenakan yang lain uklik, kemudian ada PCP, kita lebih cinta kepada PCP-nya. Ya, kalau saya itu memang kalau umpamanya saya punya uklik, kemudian saya punya PCP, kok PCP-nya lebih menarik, saya usahakan uklik itu saya modif agar lebih menarik juga gitu, bisa menyaingi lah. Ini akurasinya sepertinya bagus lah. Kita coba lagi. Oke, nitik bos. Sayangnya nggak ada kemirahnya di sini. Bener-bener nitik terus. Aslinya sahabat, yang perlu kita punya ya, kalau senapan itu jarang digunakan adalah ini. Ini adalah pembersih laras yang saya beli murah lah. Ini kawat, memang kawat, tapi kawat ini terbuat dari apa ya? Sepertinya bagus lah. Asalkan larasnya itu bukan laras-laras lokalan yang murahan sahabat, karena laras lokalan yang murahan itu kualitas bajanya itu terlalu lembek kalau menurut saya, sehingga kena mimis aja, dikuruk-kuruk pakai mimis aja, kadang-kadang ada sedikit ngikutnya loh. Beda kalau larasnya laras-laras yang bagus, kualitas bajanya itu menggunakan ini bagus. Tapi kalau umpamanya laras kalian itu laras yang lokalan yang murahan itu, saya nggak merekomendasikan sih, karena ini terbuat dari kawat, takutnya larasnya juga kena dimakan. Jadi sikat laras itu penting sahabat, terutama laras-laras baja. Ini semuanya menggunakan laras baja. Ini OD14 ini. Yang ada di sini OD14 karena ini bekasnya bocap dulu, yang saya modifikasi menjadi PNP untuk Innova. Jadi penting pembersihan laras. Pembersihan laras penting. Apalagi sahabat, lingkungannya lembab dan juga dekat dengan pantai. Di sini sahabat memang panas ya, dekat dengan pantai, tapi hawa-hawa garam atau hawa-hawa asin, air asin itu kan mengikuti udara yang di sekitar kita, maka mudah membuat besi terutama atau baja itu korosi. Maka
sering-seringlah kita harus rawat laras kita itu agar lebih awet. Kalau gak kayak gitu, maka tunggu saja tanggal mainnya untuk kalian harus ganti laras. Contohnya itu yang ini laras, sahabat, saya pakai laras yang harganya di bawah 200. Kayaknya sudah sekitar penggunaan setengah tahun. Akurasinya sudah perlu dipertanyakan lagi akurasinya. Sedangkan ini laras bentuk poligon. Yang ini entah saya mereknya apa, karena ini cuma copotan. Kalau produksi lawas itu, sahabat, mungkin memang larasnya itu diperhatikan benar-benar ya, nggak keburu-buru kayak sekarang, dibuat keburu-buru yang penting laku. Jadi kualitasnya bagus. Ini laras ini sudah berapa puluh tahun, lupa saya ini. Pokoknya ini sudah pindah ke unit, kalau nggak keliru 4 atau 5 kali pindah unit. Tapi akurasinya masih bagus. Dulu sempat bagian depannya saja yang agak sedikit rusak. Kemudian saya bor ulang, kemudian saya crowning bagian depannya untuk mencari alur yang lebih bagus. Kalau dipotong eman, jadi saya bor agak ke dalam saja, kemudian saya ambil alur-alur yang lebih bagus saja. Itu pompanya juga enak ini, karena ini sudah saya perbaiki. Sedangkan yang itu masih berat pompanya, karena baru kemarin saya ganti klep pompa karena suak. Kayaknya perlu dipikir ulang untuk ganti laras lagi. Ini yang loreng sudah akurasinya, atau kita cek saja lah larasnya, kita bersihkan, kemudian kita coba lagi, kita setting ulang. Kalau masih bisa diselamatkan larasnya, ya kita nggak perlu ganti laras. Kita ikuti saja edisi gabut main-main senapan, mau hunting juga sekarang hari Jumat, sahabat. Teman sungguhnya ada yang berangkat barusan mampir ke sini, tapi saya nggak ngikut. Hari Jumat itu ya waktunya ibadah lah. Oke, terima kasih kalian sudah mengikuti konten gabut seni ngesot. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.